Bayangkan sebuah kota yang dijuluki permata dunia. Kota yang selama 1000 tahun lebih menjadi simbol kekuatan dan kemegahan peradaban. Konstantinopel. Dindingnya menjulang tinggi, 3 lapis pertahanan batu raksasa membentang dari daratan hingga ke lautan. Ribuan tentara Kristen Bizantium menjaga dengan penuh keyakinan. Sejarah mencatat, lebih dari 20 kali kota ini dikepung oleh para penguasa besar, dari bangsa Arab, Muslim, hingga pasukan Eropa. Namun semuanya gagal. Konstantinopel seakan mustahil untuk ditaklukkan. Tapi pada tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Mehmed II yang kelak bergelar Muhammad Al-Fatih membuktikan sebaliknya. Dialah sosok yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits. Konstantinopel jatuh. Pemimpin hebat, pasukan gagah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Bazar. Sejak kecil, Mehmed II tumbuh dengan mimpi besar. Ia belajar ilmu agama dari para ulama, strategi perang dari jenderal terbaik, dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan terkemuka. Ayahnya, Sultan Murad II, mendidiknya dengan keras. Bahkan gurunya, Syekh Al-Syamsuddin, sering membawanya ke medan alam, mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa hadits Nabi itu nyata. Saat ia naik tahta pada usia 19 tahun, banyak yang meragukannya. Seorang pemuda melawan kota terkuat di dunia. Bahkan Kaisar Bizantium, Konstantinus XI Palaiologos, menertawakan ambisi ini. Namun di balik cemoohan itu, Mehmed menyimpan strategi besar. Sultan muda itu mulai mempersiapkan kekuatan dengan detail. Ia membangun benteng raksasa Rumeli Hisari di tepi Bosforus hanya dalam waktu 4 bulan. Menguasai jalur laut masuk ke Konstantinopel. Kemudian, ia memesan meriam terbesar di dunia kala itu. Dibuat oleh insinyur Hungaria bernama Orban. Meriam raksasa ini mampu melontarkan bola besi seberat 600 kg sejauh lebih dari 1 km senjata yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mehmed juga mengumpulkan lebih dari 250.000 pasukan, salah satu armada terbesar dalam sejarah Ottoman. Sementara Bizantium hanya mampu mengerahkan sekitar 7.000 tentara untuk menjaga temboknya. Namun jangan salah, 7.000 itu adalah pasukan tangguh, dilindungi oleh tembok Theodosius yang selama 1000 tahun tak pernah ditembus. Di dalam kota, mereka percaya Konstantinopel tidak akan pernah jatuh, kecuali kiamat tiba. Pada 6 April 1453, pengepungan dimulai. Meriam raksasa ditempatkan. Guncangannya membuat bumi bergetar. Tembok-tembok Bizantium mulai retak, tapi tidak roboh. Kaisar Konstantinus XI memerintahkan doa di gereja Hagia Sophia. Sementara rakyatnya menangis, menyadari akhir mungkin sudah dekat. Namun, strategi Mehmed menghadapi tantangan. Armada lautnya terhalang oleh rantai raksasa yang dipasang di Golden Horn, teluk pelabuhan Konstantinopel. Pasukan laut Ottoman tak bisa menembusnya. Dan disinilah terjadi salah satu keajaiban militer terbesar dalam sejarah. Di tengah malam yang gelap, Mehmed memerintahkan ribuan pasukan dan pekerja menggelar papan kayu besar yang diolesi minyak. Dari daratan Galata, mereka mengangkut lebih dari 70 kapal perang melewati bukit dan hutan sejauh beberapa kilometer. Bayangkan, kapal perang dengan layar dan meriam ditarik melintasi gunung. Seakan-akan lautan berpindah tempat. Ketika pagi tiba, warga Konstantinopel terkejut melihat armada Ottoman muncul langsung di Golden Horn, melewati rantai baja yang mereka kira tak tergoyahkan. Moral Bizantium runtuh seketika. Kaisar berteriak panik, pasukan berlari ke berbagai sisi. Seorang saksi sejarah berkata, "Itu bukan pasukan manusia, itu seperti gelombang besar yang tak bisa dihentikan." Selama 53 hari, hujan panah, bola meriam, dan teriakan takbir mengguncang udara. Setiap retakan pada tembok segera diperbaiki Bizantium. Setiap serangan, meski berdarah,
dibalas Ottoman dengan semangat jihad. Akhirnya, pada 29 Mei 1453, saat fajar menyingsing, Mehmed mengerahkan serangan pamungkas. 3 gelombang pasukan dilepaskan. Pasukan Janissary, garda elit, menerobos celah tembok yang telah retak parah. Pertempuran jarak dekat pecah, pedang melawan tombak, teriakan bergema di udara. Kaisar Konstantinus Elemas sendiri turun ke medan perang, memimpin hingga nafas terakhirnya. Sejarah mencatat ia gugur dengan pedang di tangannya, menolak menyerah. Dan tepat ketika matahari terbit, bendera Ottoman berkibar di atas menara Hagia Sophia. Takbir bergemuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konstantinopel runtuh setelah 1123 tahun bertahan. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota itu dengan penuh wibawa. Ia menunggang kuda, lalu turun dan bersujud di tanah sebagai tanda syukur. Ia melarang pembantaian, melindungi rakyat sipil, dan menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid utama. Sejak saat itu, Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul, ibu kota baru Kekhalifahan Utsmaniyah. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tapi juga simbol kebangkitan Islam. Hadis Rasulullah SAW terbukti nyata. Seorang pemuda 21 tahun dengan iman, ilmu, dan keberanian berhasil menorehkan sejarah yang mengguncang dunia. Sumber sejarah: Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir Tarikh, At-Tabari Kitab Futuh Al-Buldan, Al-Baladzuri Sejarah Utsmani, Profesor Dr. Hagibas Syriani Kronik Bizantium, Dukas Kritovulos, Hadits Riwayat Ahmad Al-Hakim.